Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 851. Bunuh. Bang! Benang cahaya hitam menyapu ke segala arah seperti badai, langsung menutupi radius 100 kaki di sekitar Suyun. Tampaknya bekas luka hitam samar muncul bahkan di ruang kosong itu sendiri dimanapun benang cahaya hitam ini lewat. Suyun menyaksikan serangan ini, sebagai ekspresi serius yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya. Dia mungkin telah memandang rendah Lindong sebelumnya, tetapi dengan munculnya simbol leluhur yang melahap, dia segera meningkatkan ancaman yang diajukan Lindong ke tingkat tertinggi. Ini karena dia sadar bahwa terlepas dari kesenjangan besar antara kekuatan mereka, sangat mungkin bagi objek dewa seperti simbol leluhur yang memakan untuk menebus perbedaan ini. Mata Suyun gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan energi mental dengan liar mengalir keluar seperti badai, sebelum dengan cepat berubah menjadi badai energi mental setinggi 100 kaki di sekitar tubuhnya. Energi mental tidak sekuat dan sekuat Yuan Power. Namun, di bawah kekuatan yang tampak lebih ringan ini, menyembunyikan kekuatan mematikan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang sepenuhnya. Jika seseorang terluka dalam pertempuran Yuan Power, hanya akan ada beberapa luka fisik. Namun, jika seseorang terluka oleh energi mental, seseorang akan benar-benar menderita cedera serius. Sedemikian rupa, bahkan pikiran seseorang akan sangat terpengaruh. Badai energi mental mengelilingi tubuh Suyun, benar-benar melindunginya di dalamnya. Saat badai berputar, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Swos. Benang cahaya hitam yang tampaknya memenuhi seluruh langit tiba ketika badai energi mental terbentuk. Suara tabrakan dipancarkan saat mereka bertabrakan dengan badai. Namun, benang cahaya hitam ini akan tersebar dan dihancurkan oleh badai yang berputar ketika mereka menembus yang terakhir. Simbol leluhur yang memakan memang kuat, tetapi dengan kekuatanmu yang lemah ini, itu hanya membuang-buang harta alam yang berharga. Senyum gelap dan dingin segera muncul di wajah Suyun setelah melihat pemandangan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menghancurkan kekuatan Devouring semudah ini? Namun, Lindong hanya tersenyum di hadapan senyum dingin Suyun. Senyumnya itu memiliki jejak keanehan. Hati Suyun bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru memusatkan pikirannya, dan pupil matanya mengecil ketika dia menemukan bahwa beberapa cahaya hitam pekat benar-benar muncul di dalam badai pada waktu yang tidak diketahui. Lampu hitam muncul seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya yang terus melahap energi mental di sekitarnya. Sial! Wajah gelap dan dingin Suyun akhirnya menjadi jelek. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya saat dia berusaha mengusir cahaya hitam itu. Namun, dia segera menemukan bahwa cahaya hitam ini seperti belatung yang telah memenuhi tulang seseorang. Mereka melekat pada energi mentalnya dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Apakah ini kekuatan simbol leluhur yang melahap? Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Suyun. Dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya sendiri benar-benar menghilang dengan cepat. Ini menyebabkan dia merasakan beberapa kecemasan di hatinya. Lindong tidak melawannya secara langsung, tetapi kekuatan pemakan ini seperti parasit bagi Suyun, mengikuti energi mental yang terakhir dan melahap kekuatan ini. Semakin banyak cahaya hitam mulai muncul dalam badai energi seiring berjalannya waktu. Penampilan itu seperti sedang diserang oleh virus. Ekspresi gelap dan suram melintas di wajah Suyun. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan tegas memutuskan hubungan antara energi mental dan tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali dengan maksud untuk menarik diri dari badai energi mental yang telah diserang oleh cahaya yang melahap. Aku khawatir sudah terlambat jika kamu ingin pergi sekarang. Namun, Lindong tersenyum tipis setelah melihat tindakan Suyun. Segera, cahaya hitam mengalir jauh di dalam matanya, menyebabkan dia tampak agak aneh. Segel melahap. Sebuah suara lembut terpancar dari mulut Lindong, dan segera setelah itu, segel tangannya tiba-tiba membeku. Desir.
Sebuah sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dari simbol leluhur melahap di langit saat tangan Lindong berhenti. Setelah itu, ia melesat ke arah badai energi yang sangat besar di kejauhan. Bas-bas. Dengan kedatangan sinar cahaya hitam ini, badai energi mental yang semula berputar segera terhenti. Cahaya yang melahap di dalam tiba-tiba meletus pada saat ini, karena banyak benang hitam menyebar. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menjalin satu sama lain, dan benar-benar berubah menjadi segel hitam besar, yang menyelimuti seluruh badai energi mental. Saat segel terbentuk, seluruh badai energi mental telah berubah menjadi penjara yang terbuat dari devouring power. Bang! Tombak panjang energi mental berukuran 100 kaki terbentuk di tangan Suyun. Setelah itu, dia dengan kejam menembakkannya ke arah badai energi yang telah diselimuti oleh segel hitam. Namun, tombak panjang itu dengan cepat hancur saat bersentuhan. Energi mental yang menutupinya juga dengan cepat ditelan oleh devouring power. Menahan. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melihat Suyun, yang wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. Segera setelah itu, segel tangannya berubah, dan benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka berkedip dan benar-benar berubah menjadi banyak rantai hitam, yang melesat ke arah Suyun dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Suyun berubah drastis setelah melihat ini. Majestic Mental Energy buru-buru berubah menjadi penghalang kuat di sekelilingnya dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Pop! Namun, usahanya benar-benar sia-sia. Rantai melahap yang dipenuhi dengan devouring power memotong penghalang energi mental seperti pisau panas menembus mentega. Segera setelah itu, mereka menusuk tubuh Suyun di bawah tatapan ketakutannya, saat suara rendah yang menusuk telinga bergema di langit. Menggunakan energi mental di depan simbol leluhur yang melahap, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar idiot. Lindong berbicara dengan sikap yang tidak simpatik saat dia menundukkan kepalanya dan menatap Suyun, yang tubuhnya telah ditembus oleh puluhan orang. Melahap rantai. Kekuatan devouring dari simbol leluhur devouring sangat menahan energi murni seperti ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lindong, berurusan dengan master simbol surgawi jauh lebih mudah daripada berurusan dengan ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Namun, Suyun ini memang terlalu arogan. Suyun dengan panik berjuang. Namun, rasa sakit yang hebat yang dipancarkan dari dalam tubuhnya menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari tempat rantai menembus tubuhnya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa segala sesuatu di dalam tubuhnya secara bertahap dilahap oleh kekuatan devouring yang telah menyerang tubuhnya. Kesadarannya mulai menjadi kabur di tengah melahap ini. Lindong, tuanku adalah Sinecure dari Gua Angin Iblis. Jika kamu berani menyentuhku, nasibmu pasti akan sangat menyedihkan. Suyun menguatkan dirinya. Matanya ganas saat ia menatap Lindong dan berteriak tegas. Gua Angin Iblis? Lindong mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia dapat menebak bahwa latar belakang orang ini jelas tidak sederhana, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya berasal dari Gua Angin Iblis. Salah satu dari dua gua terkuat di wilayah Laut Angin Surga. Itu benar, Lindong, kamu juga orang yang cerdas. Anda harus menyadari bencana besar seperti apa yang akan menyinggung Gua Angin Iblis. Jika Anda menyerahkan simbol leluhur yang melahap ke Gua Angin Iblis saya, itu pasti akan menjadi layanan yang luar biasa. Gua Angin Iblis tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Suyun buru-buru berteriak setelah melihat ini. Lindong membelai dagunya dengan tangannya. Dia merenung sejenak di depan mata Suyun yang cemas, sebelum mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. Adegan ini segera menyebabkan hati Suyun sedikit tenggelam. Maaf, saya tidak ingin menyerahkan simbol leluhur yang memakan. Karenanya, aku juga tidak akan melepaskanmu. Mata Lindong langsung menjadi gelap setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya, saat selusin rantai melahap yang menembus tubuh Suyun tiba-tiba meledak. Cahaya hitam menyebar, berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar melahap Suyun di depan mata ketakutan Suyun. Tepuk tangan. Lindong menepuk tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh setelah benar-benar melahap Suyun, sebelum dia perlahan berbalik.
Matanya yang tenang itu memandang ke arah ular iblis berkepala 3, yang terperangkap di dalam arai langit yang terbakar. Pada saat ini, ular iblis berkepala 3 tidak lagi berani membuat suara. Ekspresinya sangat gugup dan takut saat dia menatap Lindong. Kekejaman yang terakhir ditampilkan ketika dia tanpa ragu membunuh Suyun, memungkinkan ular iblis berkepala 3 untuk memahami bahwa pemuda di depannya bukanlah orang suci. Brengsek. Jika saya tahu bahwa bocah ini sangat kejam, saya tidak akan campur tangan. Ekspresi pahit melintas di mata Demon Snake berkepala 3. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang seharusnya mudah diselesaikan akan berkembang sedemikian rupa. Selanjutnya, giliranmu. Lindong menatap ular iblis berkepala 3 dan tersenyum. Senyum itu menyebabkan bahkan ular iblis berkepala 3 yang luar biasa ganasnya merasakan hawa dingin naik di hatinya. Chapter 852. Serum kelahiran spiritual inti. Deretan lampu merah-merah besar menutupi tanah, sambil menjebak ular setan berkepala 3 yang ganas di dalamnya. Namun, binatang iblis yang biasanya ganas ini saat ini memiliki ekspresi yang agak jelek saat dia melihat Lindong, yang tersenyum menatapnya dari udara di atas. Hehe, temanku, tidak ada banyak permusuhan di antara kita berdua. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan mengambil buah roh misterius kehidupan, dan kita akan mengakhiri ini dengan damai. Apa yang kamu katakan? Wajah jika ular iblis berkepala 3 sedikit berkedut saat dia tertawa kering sambil menghadap Lindong. Kamu juga telah melihat simbol leluhur yang melahap, kan? Lindong tersenyum dan bertanya. Murid ular iblis berkepala 3 menyusut, sementara ekspresinya berubah sedikit tidak wajar. Dia secara alami jelas melihat bagaimana Lindong telah menghabisi Suyun sebelumnya, menyebabkan kejutan muncul di dalam hatinya. Suyun itu adalah master simbol surgawi awal yang asli. Energi mental kuat yang terakhir membuat sulit bahkan ular iblis berkepala 3 untuk dikalahkan. Namun, orang sial ini sebenarnya dibunuh dengan mudah oleh Lindong. Meskipun ini sebagian besar karena kekuatan simbol leluhur yang melahap, metode kejam Lindong juga menyebabkan dia merasa takut di dalam hatinya. Apa yang kamu rencanakan? Ular iblis berkepala 3 mengatupkan giginya dan berkata. Saya tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa saya memiliki simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat membiarkan mereka yang mengetahuinya untuk hidup. Suara Lindong lembut, tetapi rasa dingin yang berkedip-kedip di matanya menyebabkan hati ular iblis berkepala 3 sedikit tenggelam. Kamu. Ekspresi ular iblis berkepala 3 sedikit berubah. Segera, kedua matanya menjadi gelap dan kejam saat dia berkata, Lindong, aku sadar bahwa kamu memiliki banyak trik di lengan bajumu, tetapi jika kamu benar-benar memaksaku, aku juga memiliki cara untuk membuatmu membayar harga yang signifikan. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di kuali pembakaran langit ini? Lindong tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan lengan bajunya, dan simbol leluhur Devouring di atas kepalanya bersiul. Itu langsung berubah menjadi lubang hitam yang menutupi area di atas formasi. Setelah itu, Devouring Power mulai menyapu keluar darinya. Dengan turunnya kekuatan pemakan, ular iblis berkepala 3 itu segera merasakan bahwa kekuatan fisiknya benar-benar berkurang sedikit demi sedikit. Horor dengan cepat muncul di dalam hatinya. Simbol leluhur yang memakan ini memang aneh. Tidak heran itu disebut simbol leluhur paling misterius di antara 8 simbol leluhur yang hebat. Mungkin agak merepotkan untuk menyingkirkanmu, tapi aku tidak terburu-buru. Selama kamu terjebak dalam arai langit yang membara ini, simbol leluhur yang memakan akan memakan kekuatanmu sedikit demi sedikit. Lindong melihat ekspresi yang agak ngeri dari ular iblis berkepala 3 dan tertawa. Berat, kamu benar-benar kejam. Ular iblis berkepala 3 tanpa sadar berteriak marah setelah mendengar ini. Kamu tidak berbeda. Tak satu pun dari kami adalah orang baik. Mengapa Anda perlu mengucapkan kata-kata seperti itu? Lindong mengejek. Jika dia adalah pihak yang kalah hari ini, nasibnya kemungkinan akan berkali-kali lebih menyedihkan. Bagaimanapun, dia bukan anak muda yang tidak berpengalaman. Tunggu saja di tempat ini dengan tenang.
Lindong mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik untuk keluar dari kuali Burning Sky. Tunggu. Ular iblis berkepala 3 buru-buru berteriak setelah melihat ini. Jika Lindong benar-benar meninggalkannya, kekuatannya akan habis dimakan oleh simbol leluhur yang memakan. Setelah kehilangan kekuatannya, dia tidak akan berbeda dengan ternak yang menunggu untuk disembelih. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia melirik ular iblis berkepala 3 dengan acuh tak acuh. Aku akan memberitahumu rahasia Pulau Roh Misterius, dan kamu akan membiarkanku pergi. Apa yang kamu katakan? Ular iblis berkepala 3 mengatupkan giginya dan berkata. Oh. Lindong mengangkat alisnya. Namun, dia tidak menunjukkan banyak minat. Mari kita dengarkan. Aku akan memberitahumu jika kamu melepaskanku. Mata ular iblis berkepala 3 berkedip-kedip seperti yang dikatakannya. Hidupmu ada di tanganku. Oleh karena itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan kondisi dengan saya. Saya juga berpengalaman dalam energi mental. Setelah kekuatanmu benar-benar habis, aku bisa langsung menggunakan energi mental untuk mencari ingatanmu. Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu. Kulit ular iblis berkepala 3 segera berubah menjadi hijau seperti baja. Sepertinya dia tidak mengharapkan situasi di mana tidak ada yang berhasil pada Lindong. Apakah kamu akan berbicara? Lindong melirik ular iblis berkepala 3 dan menuntut. Ekspresi Demon Snake berkepala 3 berfluktuasi. Sesaat kemudian, dia akhirnya merosot kecewa ketika dia berkata, harta karun terbesar di Pulau Roh Misterius bukanlah buah roh misterius kehidupan. Sebaliknya, itu terletak jauh di bawah danau. Serum kelahiran spiritual inti. Ular iblis berkepala 3 jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Serum kelahiran spiritual inti? Lindong tercengang setelah mendengar nama ini. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia juga pernah mendengar tentang harta alam ini yang bahkan lebih langka dari buah roh misterius kehidupan. Serum kelahiran spiritual inti yang disebut ini sangat langka, dan tidak diragukan lagi merupakan objek surgawi bagi para ahli tahap kehidupan mendalam. Kekuatan kehidupan alami yang sangat murni terkandung di dalamnya. Jika seseorang dapat menyerap dan memperbaikinya, bahkan beberapa ahli tahap profound life yang maju atau bahkan sempurna akan sangat diuntungkan. Dengan kata lain, serum kelahiran spiritual inti ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna akan ngiler. Jika berita bahwa serum kelahiran spiritual inti telah ditemukan di Pulau Roh Misterius alih-alih buah roh misterius kehidupan, kemungkinan para ahli yang akan datang ke pulau ini bukanlah Wei Song, Suyun dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka akan menjadi ahli sejati yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang maju atau sempurna. Tentu saja, Lindong saat ini kemungkinan hanya akan mampu bersembunyi di hadapan keberadaan dengan kekuatan seperti itu. Kecuali dia maju ke tahap profound life, akan terlalu tidak masuk akal untuk melawan para ahli ini. Alasan buah roh misterius terbentuk di pulau ini kemungkinan juga karena serum kelahiran spiritual inti itu, kan? Lindong menatap ular iblis berkepala 3 dengan penuh minat, sebelum dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak mengambil core spiritual bird serum jika kamu tahu keberadaannya? Mengingat kehati-hatian Lindong, dia secara alami tidak akan dibutakan karena serum kelahiran spiritual inti. Ular iblis berkepala 3 ini telah berada di sini selama bertahun-tahun. Apakah dia akan membiarkannya begitu saja jika ada harta karun seperti itu? Serum kelahiran spiritual inti terletak di bagian terdalam pulau. Itu dikelilingi oleh magma. Aku tidak bisa masuk, ular iblis berkepala 3 mengatupkan giginya dan berkata. Jika dia bisa mendapatkan serum kelahiran spiritual inti, kemungkinan dia sudah maju ke tahap kehidupan mendalam. Pada saat itu, Lindong dan yang lainnya akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Lindong menatap ular iblis berkepala 3. Dia tersenyum dan mengangguk sesaat kemudian sebelum berkata, aku akan pergi dan menyelidiki setelah ini. Anda harus menyadari konsekuensinya jika itu bohong. Lindong mengabaikan raungan marah dari ular iblis berkepala 3 setelah kata-katanya terdengar.
Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya terang saat dia keluar dari kuali Burning Sky. Anda! Ular iblis berkepala 3 mengeluarkan serangkaian kutukan marah setelah melihat adegan ini. Itu lama kemudian, sebelum dia secara bertahap tenang. Setelah itu, dia duduk di tengah Burning Sky Array. Tangannya mengusap kepalanya yang botak halus, saat senyum jahat dan aneh tiba-tiba melintas di matanya yang lebih rendah. Bang-bang! Gelombang demi gelombang angin liar dan kencang membentang di atas permukaan danau, saat 2 kelompok terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Suara pertempuran membumbung ke langit, menyebabkan seluruh tempat tampak relatif kacau. Ledakan! Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Wei Song. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke depan. Pilar Yuan Power merobek udara dan dengan kejam menabrak Guyan. Kekuatan liar menyebabkan yang terakhir mengambil alih selusin langkah mundur. Guyan, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya sadar bahwa Anda telah menaruh harapan Anda pada Lindong. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia mampu melawan Master Simbol Surgawi dan binatang iblis tahap kehidupan mendalam pada saat yang sama hanya dengan kekuatannya saja? Wei Song melihat sekelilingnya. Setelah itu, matanya berhenti pada kuali merah besar yang mengambang di langit saat dia mencibir dan berkata, karena dia belum keluar setelah sekian lama, dia mungkin sudah dibunuh oleh saudara Su dan ular iblis berkepala 3. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan pergi dengan cepat. Jika tidak, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesali tindakan Anda. Wei Song tertawa keras. Anggota klan Wei di sekitarnya juga tertawa bersamanya. Mo San, Han Tao dan banyak lainnya di sekitar danau tidak pergi. Mereka jelas berniat untuk melihat siapa yang akan berada di atas angin dalam pertempuran berikutnya. Namun, berdasarkan tebakan mereka, Lindong kemungkinan besar akan mati dalam keadaan biasa. Terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki, Suyun dan ular iblis berkepala 3 keduanya cukup kuat. Di sisi lain Lindong hanya pada tahap 9 Yuan Nirvana. Guyan dan beberapa anggota klan Gu mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Wei Song. Jika Lindong benar-benar berakhir gagal, mereka akan benar-benar dikalahkan kali ini. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat memperoleh buah roh misterius kehidupan, tetapi bahkan mencoba melarikan diri akan menjadi masalah. Guya menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melihat kuali merah-merah, sementara kedua tangan kecilnya digenggam. Sepertinya hasilnya akan sangat mengecewakanmu. Namun, tawa yang akrab tiba-tiba terdengar sementara hati orang-orang dari klan Gu merasa tidak nyaman. Segera setelah itu, semua orang melihat seberkas cahaya keluar dari kuali Burning Sky. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia. Penampilan itu milik Lindong. Suasana di atas danau langsung membeku saat Lindong muncul, sementara senyum Wei Song dan istirahat perlahan menegang. Wajah Mo San dan yang lainnya di sampingnya juga berangsur-angsur menjadi suram. Yang pertama keluar sebenarnya adalah Lindong. Mungkinkah dia telah menghabisi Suyun dan ular iblis berkepala 3? Mo San dan yang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Orang seperti apa ini? Chapter 853. Memasuki danau. Pemuda kurus itu berdiri di udara. Kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya, dan wajahnya tampak tersenyum lembut. Namun, di hadapan senyumnya yang tenang, semua faksi di sekitar danau sangat terkejut sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Meneguk, Wei Song menatap Lindong yang muncul. Senyum dingin di wajahnya begitu kaku sehingga terlihat sangat jelek. Dia menelan air liurnya dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, sudut bibirnya berkedut saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Di mana saudara Su? Suara Wei Song sedikit serak saat dia bertanya. Dia sudah ditangani. Lindong memandang Wei Song. Segera setelah itu, dia terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh. Suasana awalnya tenang langsung benar-benar membeku karena kata-kata Lindong. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mo San,
Hantao dan yang lainnya memiliki wajah serius, sambil bersukacita dalam hati. Untungnya, mereka tidak kehilangan akal karena keserakahan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya sangat tangguh? Itu adalah master simbol surgawi dan ahli tahap kehidupan mendalam awal. Orang ini benar-benar mampu menghabisi mereka dengan kekuatan panggung 9 Yuan Nirvananya. Mata Wei Song sepertinya menjadi tumpul sesaat pada saat ini. Itu beberapa waktu kemudian sebelum dia berangsur-angsur pulih. Beberapa ketakutan hadir di matanya ketika dia melihat Lindong lagi, sementara ejekan dari anggota klan Wei di belakangnya langsung padam. Suasana sebelumnya tampaknya telah benar-benar lenyap. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Guyan memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Kemungkinan mereka masih mengalami kesulitan untuk pulih dari masalah Lindong membunuh master simbol surgawi. Apakah kamu tahu siapa saudara Su? Tuannya adalah sinecure dari Demonic Wind Cafe, lelaki tua tulang yang jahat. Kamu benar-benar berani membunuhnya. Wei Song tanpa sadar berteriak marah setelah pulih. Orang tua tulang yang jahat? Ekspresi kelompok Guyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Kemungkinan besar mereka pernah mendengar nama ini. Namun, Lindong tetap tanpa emosi. Dia telah berani membunuh bahkan ratusan murid elit gerbang Yuan, apalagi murid yang hina. Mungkinkah lelaki tua tulang yang jahat itu bahkan lebih ganas daripada 3 master sekte gerbang Yuan? Wei Song, Suyun terus menekan dan menyerang kita hari ini dan bahkan berusaha membunuh Lindong. Lindong hanya bertindak membela diri. Bahkan jika lelaki tua tulang yang jahat mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Hal-hal seperti itu adalah kejadian biasa di laut setan caotik ini. Guyan dengan dingin berkata, aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki. Anda dapat pergi dan menjelaskan kepada sinecure Liu setelah masalah ini sampai ke telinganya. Wei Song tertawa dingin. Apakah kamu menginginkan nasib yang sama dengannya? Lindong tersenyum melihat Wei Song. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kuali merah kirmisi di langit bergetar, dan cahaya merah kirmisi yang menakjubkan berkedip di mulut kuali. Ekspresi kelompok Wei Song berubah drastis setelah melihat ini, dan buru-buru mundur. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 10 napas, kalian semua akan mati. Mata Lindong secara bertahap berubah sedingin es. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Kulit Wei Song segera berganti antara hijau dan putih setelah mendengar ini. Namun, segera setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berbicara dengan suara yang kejam, Guyan, jangan terlalu senang. Kelompokmu telah membunuh Suyun, dan masalah seperti itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Biarkan saya memberitahu Anda, Senior Suyuan telah menyerang Gu Yuntian. Klan Gumu pasti akan menderita kerugian total selama pertemuan bela diri ini. Apa katamu? Guyan berteriak setelah mendengar ini, karena ekspresinya berubah drastis. Haha, kamu akan tahu kapan saatnya tiba, Wei Song tertawa keras. Segera setelah itu, matanya waspada dan sedikit takut saat mereka melirik Lindong dengan cara yang gelap dan kejam. Akhirnya, dia tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi, saat dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin klan Wei-nya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Mata Lindong tenang saat dia melihat kelompok Wei Song mundur. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Saat ini, ada banyak pasang mata yang hadir di pulau ini. Mustahil untuk mencegah berita dia membunuh Wei Song menyebar. Jika dia menyerang dan membunuh kelompok Wei Song, itu malah akan menghasilkan masalah tambahan yang tidak perlu. Terlebih lagi, mengingat kemampuan Wei Song, sulit bagi Wei Song untuk mengancamnya. Para ahli dari berbagai faksi di sekitar danau tak berdaya menggelengkan kepala mereka setelah penarikan klan Wei. Mereka menyaksikan Lindong yang dingin dan acuh tak acuh sebelum saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mulai menyebar sendiri. Saat ini, tidak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk merebut 3 buah roh misterius kehidupan dari tangan Lindong. Astaga! Suara angin kencang muncul di sekitar danau, karena banyak sosok dengan cepat pergi. Dalam beberapa menit, bahkan satu tangan Mo Zhan dan Hantao telah meninggalkan tempat yang merepotkan ini.
Danau, yang semula menjadi suara keriuhan, dengan cepat menjadi sunyi. Semua orang telah pergi, meninggalkan kekacauan di belakang. Lindong juga turun dari udara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky berubah menjadi lampu merah yang mengalir ke tubuhnya. Selanjutnya, dia berbalik dan melihat ke arah kelompok Guyan. Hati Guyan dan anggota klan Gu bergetar ketika mereka melihat Lindong menoleh. Mata tenang Lindong itu sekarang tampak seolah-olah mereka memiliki ketajaman pisau. Guyan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang menyangka bahwa Lindong yang lumpuh, yang ditemukan oleh Guya belasan hari yang lalu, sebenarnya akan sekuat ini. Lindong melirik Guyan. Dia mengepalkan tangannya, dan dua buah roh misterius kehidupan muncul dalam sekejap. Dia melemparkan satu ke arah Guyan. Ini adalah buah roh misterius kehidupan yang telah ditukar dengan 10.000 pil Xuan Yuan. Guyan buru-buru menerimanya. Ki kehidupan yang kaya dari buah roh misterius kehidupan yang masuk ke tangannya menyebabkan kemerahan yang mempesona terungkap di wajahnya yang dingin. Dia dengan cepat menggigit bibirnya dan dengan lembut mengucapkan, "Terima kasih." Dia mengerti bahwa 10.000 pil Xuan Yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai buah roh misterius kehidupan ini. Jika bukan karena Lindong telah campur tangan dalam krisis putus asa ini, kemungkinan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan ini. Mampu bertemu setelah saya baru saja tiba di Laut Setan Chaotic ini juga merupakan semacam kedekatan. Lindong tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap dingin yang dia miliki sebelumnya. Bagaimanapun, kelompok Guyan memang telah banyak membantunya selama ini. Lindong tiba-tiba berjalan menuju Guya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala gadis kecil itu. Dengan membalik tangannya, buah roh misterius kehidupan muncul. Segera setelah itu, dia menyerahkannya kepada yang terakhir di bawah tatapan iri dari anggota klan Gu di sekitarnya. "Ini, untukku." Mata Guya menatap Zamrud seperti buah roh misterius kehidupan. Dia menginginkannya, tetapi tidak berani menerimanya. Yang dia lakukan hanyalah menatap Lindong dan bertanya dengan takut-takut. "Nak, jika bukan karenamu, aku mungkin akan dimakan oleh binatang iblis. Hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan ini." Lindong tertawa. Dia dengan paksa memasukkan buah roh misterius kehidupan itu ke tangan Guya. Baru kemudian yang terakhir dengan senang hati menerimanya. "Apa rencanamu?" Lindong berbalik ke arah Guyan dan bertanya setelah membagikan dua buah roh misterius kehidupan. "Saya ingin menerobos ke tahap kehidupan mendalam dengan bantuan energi dari buah roh misterius kehidupan." Guyan menyuarakan pikirannya. Pertemuan bela diri 5 klan akan dimulai dalam 2 bulan lagi. Jika dia mampu menembus ke tahap kehidupan mendalam, kemungkinan dia akan dapat meningkatkan kekuatan klan Gu sedikit selama pertemuan bela diri. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Tatapannya segera melihat ke arah danau yang tenang dan berkata, "Saya akan melakukan perjalanan ke dasar danau ini. Seharusnya cukup berbahaya di bawah. Saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi. Namun, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda." Meskipun ular iblis berkepala 3 agak kabur tentang dasar danau ini, Lindong yang berhati-hati tidak akan percaya bahwa itu aman. Jika tidak, mengingat godaan serum kelahiran spiritual inti, ular iblis berkepala 3 itu akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Guyan jelas terkejut dengan kata-kata Lindong. Setelah itu, dia melirik danau yang tenang. Diri cerdasnya secara alami bisa menebak bahwa tindakan Lindong pasti memiliki motif. Namun, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Mereka sudah mendapatkan cukup banyak dari Lindong. Akan sedikit berlebihan jika mereka meminta lebih. "Oke, kalau begitu kamu harus pergi. Hati-hati. Jika ada waktu yang cukup, kami akan membantu berjaga-jaga di luar." Guyan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menepuk kepala kecil Guya, berbalik dan menuju danau. "Saudara Lindong, hati-hati." Guya melambaikan tangan kecilnya di belakangnya. Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadapnya.
Tubuhnya bergerak, dan dengan percikan, dia melompat ke danau yang sedingin es. Setelah itu, Yuan Power melilitnya, dan dia dengan cepat berenang menuju kedalaman danau. Kakak perempuan Guyan, mengapa dia ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta karun di sana? Seorang anggota klan Gu melihat riak yang menyebar di permukaan danau dan bertanya dengan lembut. Guyan melirik anggota klan Gu dengan sikap acuh tak acuh dan berkata, seseorang harus puas dengan apa yang dimilikinya. Berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati jika Anda makan terlalu banyak. Anggota klan Gu itu buru-buru mengangguk malu setelah mendengar ini. Dia tidak berani berbicara lebih jauh. Keluarkan perintah. Kami akan berkemah di sini. Periksa aktivitas apapun di sekitarnya. Saya akan melakukan retret dan mencoba untuk maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Guyan melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya yang halus melompat ke atas batu besar dan duduk. Kedua matanya terfokus pada permukaan danau. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dan mengepalkan tangannya, saat buah roh misterius kehidupan muncul di dalamnya. Selanjutnya, dia perlahan menutup matanya. Chapter 854. Di balik lava. Guyuran. Yuan Power melilit tubuh Lindong. Kekuatannya yang kuat memungkinkan Lindong tampil seperti ikan saat dia dengan cepat berenang menuju dasar danau, menyebabkan banyak riak terbentuk di sepanjang jalan. Dari luar, permukaan danau tampak sangat besar. Namun, saat memasukinya, orang akan menemukan bahwa permukaan di atas hanyalah puncak gunung es. Jika seseorang melihat ke arah kedalaman danau, kegelapan yang dalam muncul seperti mulut besar iblis, pemandangan yang membuat bulu matanya berdiri. Saat ia secara bertahap mendekati dasar danau, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat terkejut. Bagaimanapun, energi kehidupan di tempat ini sangat padat, oleh karena itu tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk ditinggali. Anehnya, dia bahkan tidak dapat menemukan ikan kecil di dalam danau yang sangat besar ini. Persepsi energi mentalnya menyebar, namun, umpan balik yang dia terima adalah keheningan mematikan yang aneh. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan kehati-hatian meningkat di hati Lindong. Yuan Power menyembur seperti sungai di dalam tubuhnya, dan energi yang kuat menyebar ke anggota tubuhnya saat dia bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Desir. Suara samar dipancarkan dari danau yang tenang saat tubuh Lindong bergerak melewatinya. Matanya melayang ke dasar danau yang gelap saat mereka tiba-tiba fokus. Dia bisa merasakan bahwa suhu air di daerah ini telah meningkat secara signifikan. Danau ini benar-benar sedikit aneh, pikiran ini terlintas di benak Lindong, sebelum tubuhnya turun sekali lagi. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum lampu merah terang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, suhu air di sekitarnya juga meningkat pesat. Lingkaran. Ukuran lampu merah terang di bawah tumbuh semakin besar saat Lindong berkelana lebih dalam. Segera setelah itu, dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah lava yang menyebar ke ujung pandangannya. Lava merah menyala menyebar di dasar danau, dan tampak seperti karpet yang menyala. Lava mengeluarkan suara gemericik saat naik, sementara air danau sedingin es di sekitarnya juga dipanaskan olehnya sampai menjadi panas mendidih. Lindong menyaksikan adegan ini dengan cara tertegun. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan aneh di mana api dan air hidup berdampingan. Ular iblis berkepala 3 mengatakan bahwa serum kelahiran spiritual inti ada di dasar danau. Namun, tidak ada fluktuasi seperti itu di sini. Lindong cepat pulih. Matanya menyapu sekelilingnya, dan energi mentalnya dengan cepat meluas keluar. Namun, dia mulai mengerutkan kening segera setelah itu. Ini karena dia telah menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi lain di dasar danau selain lava. Apalagi core spiritual bird serum. Mungkinkah orang itu berbohong? Lindong merajut alisnya, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun ular iblis berkepala 3 tidak bisa sepenuhnya dipercaya, kata-katanya pasti ada benarnya.
Selain itu, yang terakhir juga harus menyadari dengan jelas bahwa kebohongan semacam ini terlalu mudah untuk diungkapkan. Pada saat itu, mengingat metode Lindong, dia pasti akan berakhir menderita. Mungkinkah di bawah lava? Tatapan Lindong berbalik, dan tiba-tiba berhenti di lava yang menggelegak yang mengeluarkan gelembung. Dia merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky dipanggil. Tubuhnya bergerak dan dia memasukinya. Baru saat itulah dia mengendalikan kuali pembakaran langit saat berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu ke dalam lava yang terbakar di bawah. Guyuran. Kuali Burning Sky tidak menemui hambatan saat menabrak lava. Selanjutnya, dengan mudah pecah menjadi lava. Lindong, yang ada di dalam, menghela nafas lega setelah melihat ini. Sepertinya tebakannya benar. Lindong bersembunyi di dalam kuali pembakaran langit, sementara energi mentalnya menyebar dan menyerap pemandangan di bawah lava ke dalam pikirannya. Bahkan Lindong tidak bisa tidak terkejut saat gambar-gambar ini dikirim kembali ke pikirannya. Sebuah kotak yang sangat luas hadir di belakang lava. Tidak ada lava atau air danau di dalamnya. Batuan merah berapi-api tergeletak di mana-mana dengan teratur, dan kesederhanaannya mengandung jejak kekunoan. Tubuh Lindong bergegas keluar dari dalam kuali Burning Sky. Dia melihat ke alun-alun yang tersembunyi di bawah lava di dasar danau, dan tertegun sejenak. Kotak ini jelas buatan manusia. Dia bertanya-tanya siapa yang diam-diam menyembunyikan kotak seperti itu di tempat ini. Oh! Sementara Lindong sedang berpikir keras karena masalah ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang demi gelombang kekuatan hidup beriak yang sangat kaya menyebar dari kejauhan. Jantungnya dengan cepat bergetar saat tubuhnya bergegas ke depan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, dia melihat kolam batu besar setinggi belasan kaki di tengah alun-alun. Lava merah menyala mengalir di dalam kolam batu, sementara bintik cahaya hijau giok terus dipancarkan dari pusat lava. Bintik-bintik cahaya hijau giok berkumpul satu kaki di atas lava setelah dipancarkan. Sudah ada sekelompok cairan hijau giok seukuran telapak tangan yang melayang di udara. Semacam riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tak terlukiskan sedang dipancarkan dengan cara yang berputar. Tampaknya ruang di sekitarnya penuh vitalitas karenanya. Ini memang serum kelahiran spiritual inti. Lindong melihat cairan hijau giok yang muncul dari dalam lava, saat matanya langsung menjadi panas membara. Itu selalu mungkin untuk harta alam misterius yang tak terhitung jumlahnya untuk diseduh di dalam bumi. Serum kelahiran spiritual inti saat ini seperti air liur penyeduh spiritual inti bumi saat itu. Itu semua adalah hal yang hanya akan ditemukan jika seseorang sangat beruntung, dan juga sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Lindong menjilat bibirnya. Namun, dirinya yang berhati-hati tidak kehilangan rasionalitasnya dalam menghadapi godaan ini. Karena core spiritual life serum benar-benar ada di tempat ini, pasti tidak akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang sekuat ular iblis berkepala 3 meninggalkan harta karun seperti itu di sini? Mata Lindong mulai hati-hati mengamati sekeliling kolam batu lava. Matanya mengamati tempat itu 1 inci setiap kali. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum matanya tiba-tiba terfokus. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada banyak garis merah yang sangat redup menyebar di tanah merah terang. Garis merah ini tidak terlihat jelas. Selain itu, tanahnya berwarna merah cerah. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, tidak mungkin untuk mendeteksi. Ini adalah formasi. Tatapan Lindong mengikuti banyak garis lampu merah yang memanjang keluar. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam. Ini karena, garis merah yang terhubung ini secara kebetulan membentuk formasi yang menutupi kolam batu. Lindong tidak dapat mendeteksi bahaya apapun dari formasi ini. Namun, dia juga mengerti bahwa formasi yang benar-benar tidak terdeteksi semacam ini mungkin yang benar-benar menakutkan. Tangan Lindong mengelus dagunya. Dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya, saat sosok hitam muncul di depannya. Itu adalah mayat iblis yang dia dapatkan dari daerah iblis unik saat itu. Pergi. Lindong menjentikkan jarinya. Mayat iblis itu segera bergegas ke depan dan memasuki kolam batu lava dengan kecepatan kilat.
Setelah itu, ia meraih serum kelahiran spiritual inti. Berdengung. Mata Lindong menyusut saat mayat iblis hendak mencapai kolam batu lava. Ini karena dia melihat garis cahaya di sekitar kolam batu tiba-tiba menjadi cerah, dan formasi besar terbentuk di tanah. Segera setelah itu, garis lampu merah terang terbang keluar, dan merobek udara, sebelum menabrak mayat iblis dengan keras. Bang! Tubuh mayat iblis itu bergetar hebat saat tabrakan itu terjadi. Selanjutnya, Lindong tersentak ketika dia melihat mayat iblis yang sangat kokoh mulai berubah menjadi abu dengan kecepatan yang mengejutkan. Ugh! Sebuah erangan muncul dari tenggorokan Lindong sebagai mayat iblis berubah menjadi abu. Mayat iblis memiliki jejak rohiyuannya. Namun, rohiyuan itu benar-benar menghilang bersama dengan mayat iblis itu. Sungguh formasi yang menakutkan. Mata Lindong yang serius. Tubuh fisik mayat iblis itu sangat kuat. Bahkan serangan bertenaga penuh oleh ahli tahap Profound Life awal pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Namun, sekarang langsung berubah menjadi abu karena garis cahaya kecil itu. Seberapa menakutkan kekuatan destruktif dari garis cahaya ini? Orang itu benar-benar tidak jujur. Lindong meringkuk mulutnya. Dia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata ular iblis berkepala 3 itu. Pada saat ini, yang diperlukan hanyalah pandangan sekilas untuk memverifikasi tebakannya. Jika dia dengan ceroboh mencoba untuk mengambil core spiritual Bird Serum sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu. Begitu dia mati, orang itu juga akan mampu mematahkan penindasan kuali pembakaran langit. Lindong sedikit menyipitkan matanya dan menatap kolam batu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dingin. Dengan lambaian tangannya, kuali Burning Sky berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kolam batu. Karena kamu berani berbohong padaku, aku akan membiarkanmu merasakan cahaya itu. Kuali Burning Sky dengan cepat menyerbu ke arah kolam batu. Setelah itu, mulut kuali bergetar, dan sosok yang menyedihkan langsung terlempar ke depan. Chapter 855. Swoosh! Sesosok manusia dengan sedih ditembakkan dari kuali Burning Sky. Kegembiraan liar segera muncul di wajah pria botak itu setelah dia menemukan bahwa dia telah dibebaskan dari kuali-kuali pembakaran langit. Namun, kegembiraan liar ini belum sepenuhnya menyebar, ketika dia melihat Lindong yang tersenyum tidak jauh darinya. Ular iblis berkepala 3 segera merasa tidak nyaman setelah melihat senyum Lindong. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, saat kolam batu lava yang dikenalnya itu muncul di hadapannya. Segera, pupil matanya berkontraksi, karena kejutan dan kengerian yang kaya muncul di wajahnya. Anda! Kutukan yang sangat marah langsung dipancarkan dari mulut ular iblis berkepala 3. Selanjutnya, energi agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya, saat tubuhnya bergerak untuk melarikan diri. Jelas, ular iblis berkepala 3 ini tidak asing dengan tempat ini. Selain itu, dia juga tampaknya sangat menyadari betapa kuatnya kolam batu lava ini. Bahkan mungkin dia agak menderita karenanya. Lindong memperhatikan ular iblis berkepala 3, yang bereaksi sangat cepat, dan tersenyum tipis. Dia telah melihat garis lampu merah di sekitar kolam batu lava berkedip sekali lagi, dan formasi besar muncul dengan cepat. Berdengung. Sinar cahaya berkumpul bersama, tanpa henti, garis lampu merah sekali lagi diam-diam ditembakkan. Lindong tidak dapat merasakan bahkan fluktuasi energi terkecil dari sinar cahaya. Namun, dia tahu bahwa benda ini benar-benar memiliki sifat destruktif. Astaga! Kecepatan lampu merah-merah sangat cepat. Tubuh ular iblis berkepala 3 itu hampir tidak ditarik, ketika sinar cahaya tiba. Segera setelah itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan matanya yang ketakutan. Kasar. Sinar cahaya tampak sangat kecil, tetapi ular iblis berkepala 3 muncul seolah-olah dia telah mengalami pukulan berat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan, sementara salah satu lengannya gemetar liar. Setelah itu, beberapa bintik cahaya merah dengan cepat menyebar. Lengan ular iblis berkepala 3 dengan cepat terbakar menjadi abu dimanapun titik cahaya menyebar. Retakan!
Ekspresi ular iblis berkepala 3 berubah drastis saat dia melihat lampu merah-merah menyebar di sepanjang lengannya. Dia dengan cepat mengatupkan giginya saat tangannya yang lain membentuk-bentuk pisau, dan langsung memotong lengannya. Darah segar berceceran saat lengan yang terpotong itu jatuh. Mendesis-mendesis. Sebelum lengan itu bisa mendarat di kolam batu lava, itu benar-benar terbakar menjadi abu oleh lampu merah itu. Mata Lindong menggigil sedikit saat ia melihat adegan ini dari luar kolam lava. Kekuatan destruktif formasi ini tampaknya agak terlalu menakutkan. Berdengung. Formasi itu sekali lagi menjadi cerah sementara pikiran ini dengan cepat berkelebat dalam pikiran Lindong. Namun garis lampu merah-merah lainnya melesat langsung ke arah ular iblis berkepala 3. Lindong, kamu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Setelah melihat serangan garis lampu merah-merah sekali lagi, ular iblis berkepala 3 terkejut sampai-sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sementara itu, raungan kesal terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar licik. Tidak hanya yang terakhir tidak jatuh untuk rencananya, tetapi metodenya bahkan lebih kejam. Dia sebenarnya langsung dilemparkan oleh Lindong ke dalam formasi sebagai subjek tes. Kasar. Seteguk darah esensi dimuntahkan dari mulut ular iblis berkepala 3. Setelah itu, energi liar dan kekerasan menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan bergabung dengan darah esensi. Cahaya berdarah segera melonjak, dan berubah menjadi skala merah besar 10 kaki. Kilauan yang sangat padat berkedip-kedip di timbangan. Jelas, ular iblis berkepala 3 ini telah menggunakan semua tekniknya untuk mempertahankan hidupnya. Astaga! Skala merah baru saja terbentuk ketika lampu merah-merah menyala. Setelah itu, yang terakhir dengan kejam memukul timbangan. Segera setelah itu, pertahanan yang dibuat oleh ular iblis berkepala 3 dengan seluruh kekuatannya mulai retak. Akhirnya, itu meledak di tengah suara retak. Tubuh ular iblis berkepala 3 ditarik ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia nyaris tidak berhasil memblokir sinar lampu merah kanan itu dengan mengandalkan pertahanan habis-habisannya. Meskipun dia berhasil memblokir serangan kali ini, tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah ular iblis berkepala 3, tetapi ketakutan yang lebih besar. Alasan ketakutannya dengan cepat dipahami oleh Lindong. Ini karena Lindong melihat bahwa formasi yang menutupi kolam lava tiba-tiba melepaskan cahaya yang lebih padat. Segera setelah itu, 3 sinar garis lampu merah-merah ditembakkan pada saat yang bersamaan. Serangan formasi ini sebenarnya akan menjadi lebih kuat jika diblokir. Dengan cara ini, memasukinya akan menyebabkan seseorang menderita aliran serangan yang tak ada habisnya sampai seseorang benar-benar terbunuh. Sos! 3 suap darah esensi lainnya dimuntahkan dari mulut ular iblis berkepala 3 saat lampu merah-merah tiba, dan berubah menjadi 3 perisai skala merah. Perisai skala diledakkan terpisah. Namun, segera setelah itu, 5 garis lampu merah-merah sekali lagi muncul di depan mata putus asa ular iblis berkepala 3. Serangan-serangan ini sepertinya tidak ada habisnya. Ekspresi Lindong muram dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan ular iblis berkepala 3 yang semakin sengsara dan lelah di dalam formasi. Yuan Power juga mulai dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Sementara ular iblis berkepala 3 sedang diserang, dia telah melihat beberapa celah dalam formasi setelah beberapa pengamatan yang cermat. Meskipun formasi ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat, tampaknya membutuhkan periode waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Meskipun periode waktu ini sangat singkat, tidak ada keraguan bahwa itu ada. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang bisa dia gunakan untuk menerobos. Mata Lindong terkunci rapat pada formasi. Tubuhnya sedikit condong ke depan, sambil menunggu kesempatan terbaik untuk bertindak. Peluang ini tak butuh waktu lama untuk muncul. Kilatan tiba-tiba melintas di mata Lindong setelah garis merah menyala lagi. Desir. Sayap naga hijau melintas dan muncul di punggung Lindong. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya yang langsung dibebankan ke dalam formasi lava dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya, kekuatan hisap meletus, dan langsung menarik serum kelahiran spiritual inti itu. Astaga!
Serum kelahiran spiritual inti hijau giok naik ke udara, dan dengan cepat mendarat di tangan Lindong. Lindong tidak berhenti sejenak setelah mendapatkan item ini. Dia mengepakkan sayapnya, berbalik dan melarikan diri. Namun, formasi itu sekali lagi mencerahkan saat Lindong berbalik. Dua garis lampu merah-merah diam-diam merobek udara dan bergegas ke arahnya. Ekspresi Lindong muram saat ia melihat garis-garis cahaya bergegas. Dengan pikiran, kuali Burning Sky datang bergegas, dan langsung bertabrakan dengan dua garis cahaya. Bum-bum. Suara jernih bergema di alun-alun, dan cahaya kuali pembakaran langit meredup dalam sekejap. Untungnya, masih berhasil menerima dua garis cahaya. Tea. Tubuh Lindong tidak berhenti. Jari-jari kakinya mendorong kuali Burning Sky, saat tubuhnya mengeluarkan suara swoos dan bergegas keluar dari kolam lava. Namun, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar tepat saat dia akan menyerang dari jangkauan ofensif formasi. Berencana untuk pergi, anak kecil. Apakah Anda berpikir bahwa itu akan sangat mudah? Karena kamu sangat kejam, mati saja di sini. Ular iblis berkepala 3 berdarah lengan yang hilang muncul di depan Lindong, sebagai senyum pahit dan benci terbentuk di wajahnya. Segera setelah itu, tubuh mantan dengan cepat mulai membengkak. Penghancuran diri? Murid Lindong dikontrak setelah melihat ini. Bang! Tubuh ular iblis berkepala 3 tiba-tiba meledak saat teriakan alarm ini terdengar di dalam hati Lindong. Darah berceceran ke segala arah. Gelombang energi yang sangat ganas memaksa Lindong untuk memuntahkan darah dan jatuh ke belakang, sambil mendorongnya ke tengah kolam lava. Bas-bas. Lindong menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, saat ekspresinya tenggelam. Dia mengangkat pandangannya, dan melihat cahaya melonjak di sekitar lava. Tiba-tiba, selusin garis lampu merah-merah meletus, dan menembak ke arah Lindong dari segala arah. Kotoran. Bahkan dengan ketenangan Lindong, kulitnya menjadi agak pucat saat melihat jumlah garis lampu merah-merah ini. Matanya berkedip gila. Tiba-tiba, matanya terfokus saat dia melihat ke kolam lava di bawah. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Lindong menatap kolam lava. Dia dengan keras mengatupkan giginya dan berhenti melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan langsung melompat ke kolam lava sebelum garis lampu merah-merah melesat, memancarkan percikan dalam prosesnya. Mendesis-mendesis. Garis-garis lampu merah-merah yang menembak tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh setelah Lindong melarikan diri ke kolam lava. Selanjutnya, mereka menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, Lindong tidak melihat adegan ini. Ini karena dia tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam saat dia melompat ke kolam lava. Panas yang dia harapkan tidak datang. Segera setelah itu, dia membuka matanya dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa dunia di bawah kolam lava diisolasi dari luar. Ini. Lindong menyaksikan adegan yang muncul di depannya ini, saat ketidakpercayaan dan keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.